Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark II varian Wi-Fi only warna putih mulus ya. Oke, Sony Xperia 1 Mark II varian Wi-Fi putih mulus dengan harga Rp2.990.000. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggunakan ekspedisi Pos Indonesia dengan nomor resi tertera seperti ini. Oke, yang pertama kita jelaskan dulu terkait sinyal ya atau IMEI-nya. Untuk IMEI-nya ini tidak terdaftar ya, jadi hanya bisa Wi-Fi only ya, sesuai dengan varian yang dipilih. Ini Wi-Fi only, hanya bisa pakai Wi-Fi. Jadi kalau mau lebih fleksibel bisa beli MiFi ya, bisa beli MiFi atau mobile Wi-Fi seperti itu. Jadi bisa dibawa kemana-mana untuk aksesibilitas seperti itu. Kemudian dari segi harganya untuk yang Wi-Fi only seperti ini 2.990.000. Jadi selisihnya sekitar 1.250.000 ya. Kalau yang bea cukai itu 4.250.000. Jadi selisihnya itu 1.250.000 rupiah. Jadi selisihnya cukup jauh ya, seperti itu. Tetapi untuk fungsi lainnya tentu saja normal ya, tidak ada kendala, tidak ada minus, baik itu dari segi hardware atau software semuanya baik-baik saja. Yang membedakan hanya sinyalnya seperti itu. Kemudian kita jelaskan dulu untuk kelengkapan produk ya. Untuk kelengkapan produk yang kita kirim tentu saja ada HP-nya, kemudian kita kasih bonus beberapa bonus ya. Di deskripsi kita jelaskan yang bonusnya softcase, dan kami mohon maaf kita cek softcase-nya kosong ya. Jadi softcase-nya kosong, tetapi kita ganti dengan tempered glass seperti ini ya. Ini sudah kita pasang tempered glass. Kemudian kita kasih bonus juga charger ya. Ini charger merek Isager. Ini bekas ya, bekas pemakaian saya tapi masih bagus dan sangat-sangat layak untuk dipakai. Sudah kita coba dan sudah kita sudah kita coba, chargernya itu masih berfungsi dengan baik seperti itu ya. Jadi ini ada kabel tipe C, ada kabel tipe C seperti ini. Kemudian di sini ada kepala charger 20 watt ya, 20 watt dari Isager. Nah, masih bagus. Jadi nggak perlu beli charger ya, jadi pakai ini bagus. Ini kalau beli ya bisa dicek di Shopee-nya Isager, itu ini harganya 32.000 ya. Kalau yang ini sekitar 50.000. Jadi ini kalau di total ini 80.000 seperti itu. Oke, itu ya untuk bonusnya. Jadi handphone, kemudian tempered glass, kemudian kita kasih charger ya, kepala charger beserta dengan kabel tipe C. Kemudian kita lanjut ke pengecekan fisik ya. Kita perlihatkan untuk fisik bagian depan seperti ini. Tadi sudah kita jelaskan, ini sudah terpasang tempered glass ya, aman, tidak ada lecet ataupun retak ya, aman. Kemudian untuk fisik bagian belakang atau backdoor juga masih mulus, tidak ada retak, pecah. Kamera juga aman ya, tidak ada retak atau pecah, tidak ada jamur, tidak ada embun, tidak ada noda di kamera seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian sini juga mulus ya, ada bekas terlalu sering disentuh jadi seperti ini ya, seperti itu. Warnanya memudar di bagian tombol power, jadi semuanya mulus kecuali di sini.
Ini tombol shutter kamera, kemudian ini tombol on off beserta sensor sidik jari jadi satu, nanti kita cek. Kemudian ini tombol volume, kemudian untuk fisik bagian atas juga mulus seperti ini. Ada lubang mikrofon, ada lubang jack audio 3,5 mm. Kemudian di sini juga mulus, di sini tempat micro SD dan SIM card. Untuk internalnya sendiri itu 128 GB, jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 512 GB ya. Kemudian untuk fisik bagian bawah juga mulus ya, seperti ini. Ada lubang untuk charger tipe C dan lubang kecil untuk mikrofon yang bawah seperti itu. Itu untuk fisik ya. Sekarang kita lanjut ke software atau beberapa fungsi dasar. Sebelum itu kita tunjukkan nomor IMEI-nya ya. Ketik bintang pagar 06 pagar ya, nanti muncul IMEI. Sebentar, ada kereta ya. Untuk IMEI-nya kami sensor ya, karena IMEI adalah identitas dari handphone itu sendiri. Jadi untuk saat ini kami sensor, kami tunjukkan 4 digit terakhir yaitu 6441. Nomor IMEI penting kami tunjukkan meskipun hanya sedikit ya. Untuk IMEI fullnya nanti akan kita kirimkan via chat atau via DM di Shopee. Untuk di video ini kita perlihatkan 4 digit terakhir 6441 ya. Nomor IMEI penting kami tunjukkan sebagai identitas dari handphone itu sendiri, dan kami sarankan ketika handphone tiba ya, tolong dilakukan video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama, seperti itu. Video unboxing sangat penting ya. Jika terjadi apa-apa, jika Anda memiliki video unboxing akan mudah untuk ditangani, seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk ke beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama kita cek ke touchscreen atau layar sentuh. Kita pastikan semua bagian dapat disentuh ya, tidak ada bagian yang dead touch, tidak ada bagian yang tidak dapat disentuh. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video selalu kita sampaikan ya. Yang pertama mengenai dengan pemakaian ya. Misalkan ketika kita mau bepergian, jangan diletakkan di celana yang ketat seperti celana jeans atau celana apapun yang ketat. Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk, handphone tertekan dan akan timbul masalah pada LCD. Kemudian ketika kita mau tidur, lebih baik jauhkan dari tempat tidur ya, jangan disanding ketika tidur, karena ditakutkan bisa saja tertindih ya, tidak sengaja tertindih ketika tidur, dan bisa berakibat fatal pada LCD. Bisa terjadi shadow, garis pada LCD, green screen, atau LCD mati ya. Mengingat harga LCD untuk Xperia 1 Mark II itu sekitar 2.500.000, jadi hampir sama dengan harga unitnya, seperti itu. Untuk tips yang kedua terkait dengan charging ya, atau dengan pengecasan. Usahakan jangan sampai over charging. Misalkan ketika kita mau tidur ya, jangan dicas kemudian bangun tidur baru dicabut, itu jangan. Karena jika kita cas semalaman ya, malam mau tidur dicas, bangun jam 5 pagi baru dicabut, itu bisa mengakibatkan konslet ya pada baterai atau konslet pada mesin itu sendiri ya. Meskipun ini sudah ada pengamannya ya, ibarat tanggul itu meskipun mengamankan dari air laut, tentu saja bisa jebol. Begitupun juga dengan pengaman pada handphone, pada semua perangkat elektronik pasti ada pengaman dari overcharging. Tetapi kita tidak tahu, suatu saat pasti jika terlalu sering itu juga pasti akan jebol juga, seperti itu, dan bisa berakibat handphone mati total, seperti itu. Jadi tips dari kami, ketika kita mau tidur di malam hari kemudian melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja ya. Kita cas saja di pagi hari, misalkan ketika kita bangun jam 5 pagi kita cas, kemudian kita berangkat kerja setengah 7 pagi,
itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh, mengingat handphone Xperia ini baterainya relatif kecil ya, tidak sampai seperti merek-merek Cina ya, sampai 5000 mAh 6000 mAh itu tidak, jadi hanya sekitar 3000 mAh seperti itu. Itu tips dari kami yang kedua. Kemudian tips yang ketiga atau yang terakhir itu jangan sampai overheat ya, atau kalau sudah terjadi overheat lebih baik hentikan pemakaian ya, jadi dinginkan HP-nya dulu baru dipakai lagi, karena jika HP-nya panas dan tetap dipaksa untuk dipakai ya, itu nanti bisa terjadi terbakar pada komponen ya, pada IC CPU atau pada mesin yang lainnya seperti itu, dan berakibat handphone mati total. Itu tips dari kami. Tetapi sejauh yang kami tahu untuk Xperia 1 Mark II ini adalah handphone Sony yang paling dingin ya, handphone Sony yang paling dingin dan stabil suhunya. Jadi meskipun sudah kami tes merekam video dengan durasi lebih dari 40 menit, itu suhunya stabil, tidak terlalu panas seperti itu, dan tidak keluar peringatan suhu. Jadi kalau Sony itu jika suhunya tinggi itu ada peringatan ya, ada peringatan suhu tinggi seperti itu. Biasanya untuk 3 hal ya, untuk merekam video di atas 30 menit, kemudian bermain game berjam-jam, ataupun live streaming entah itu di Facebook, TikTok ataupun YouTube seperti itu. Jika memang HP ini dibeli untuk dipakai hal-hal seperti itu ya, misalkan game dengan durasi yang panjang, live streaming di TikTok, Facebook atau YouTube, itu wajib beli cooler atau pendingin ya, wajib beli cooler atau pendingin yang banyak dijual di Shopee ya, yang biasanya ditempelkan di belakang sini. Itu nanti akan sangat-sangat membantu agar suhu handphone ini stabil seperti itu. Oke, itu tadi 3 tips dari kami, dan kita lihat untuk layar sentuhnya aman ya. Kemudian kita coba ke yang berikutnya, yaitu yang display atau LCD ya. Sesuai dengan deskripsi, untuk LCD nya aman ya, putih bersih seperti ini, tidak ada noda, tidak ada bercak, tidak ada white spot, tidak ada shadow ya, aman, tidak ada tombel dan lain sebagainya, tidak ada penyakit intinya di LCD ya. Kemudian ini warna agak gelap, kemudian ini warna gelap, ini warna merah, hijau, biru, gradasi, kemudian gradasi foto, dan kembali ke warna putih ya. Kita jamin aman, tidak ada noda di LCD. Kita lanjut ke LED atau lampu notifikasi. Perhatikan pojok kanan atas, lampu kedip-kedip menyala ya, lampu notifikasi menyala. Kemudian kita lanjut ke speaker ya, speaker atas bawah aman ya, stereo. Kemudian kita cek satu persatu speaker atas dulu. Kemudian kita cek speaker yang bawah. Kemudian kita cek yang mikrofon ya, kita cek mikrofon bawah dulu. Halo, tes mikrofon bawah 1 2 3 cek. Halo, tes mikrofon bawah 1 2 3 cek. Kita cek yang mikrofon atas. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3 cek. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3 cek. Oke ya, kedua mikrofon baik mikrofon bawah dan atas berfungsi ya. Kita cek ke kamera. Untuk kamera sendiri kita cek yang ke belakang dulu ya, main kamera. Ini kamera belakang ya, ada 3 ya. Kamera 1 tes, ini kamera biasa, kamera utama maksud saya. Oke. Kemudian kamera 2 ini kamera zoom ya. Oke. Kemudian kamera 3 ini kamera ultra wide. Oke, bisa. Kemudian kita lanjut ke kamera depan. Oke, kamera depan juga nggak ada masalah. Kita lanjut ke lampu flash ya. Lampu flash juga menyala. Kemudian kita lanjut ke
beberapa sensor ya, sensor kompas dulu. Oke ya, angkanya bergerak berubah. Kemudian sensor akselerometer berfungsi ya, bolanya bergerak. Kemudian sensor giroskop, kubusnya juga bergerak. Kemudian sensor cahaya, angkanya juga berubah ya. Kemudian sensor proximity, oke ya, proximity juga berfungsi, bisa on bisa off. Kemudian kita cek ke baterai, baterainya juga masih hijau ya. Kemudian cek fingerprint ya, atau sensor sidik jari ya. Nah ini wait, kita disuruh menunggu, sensornya masih bekerja ya. Oke, kita tunggu sensor sidik jarinya bekerja. Kita tunggu. Oke, sudah muncul hasilnya ya, sensor sidik jari atau fingerprint sensor, statusnya oke ya, sensor oke. Kemudian yang terakhir kita cek sensor NFC ya. Untuk NFC sudah kita install aplikasi cek saldo. Di sini NFC sudah aktif ya. Coba kita ambil etol ya, kita tempelkan di belakang sini. Oke, bisa membaca e-money atau etol dari Bank Mandiri ya. Saldonya sekian, artinya NFC berfungsi dengan baik. Saya kira cukup ya untuk pengecekan. Sekarang kita masuk ke proses packing. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Oh ya, untuk privasi juga nanti ini kita gunting ya, atau kita potong. Jadi nama produk ini kita potong, jadi biar kurirnya tidak tahu isinya apa, seperti itu. Oke ya. Jadi untuk nama produk sudah kita potong, kita buang untuk jaga-jaga ya, untuk keamanan juga. Kemudian untuk video ini akan tayang setelah barang diterima dengan aman oleh pembeli ya. Jadi karena ini di luar pulau ya, apalagi di Makassar ya, yang lumayan jauh juga. Jadi video ini meskipun akan kami upload di YouTube ya, tetapi kita privat dulu, yang bisa menonton hanya pembeli saja. Jadi nggak usah khawatir, video ini hanya bisa ditonton oleh pembeli, dan jika sudah sampai diterima dengan aman di tangan pembeli, maka baru video ini akan kami setting publik seperti itu ya, untuk keamanan ketika dalam pengiriman, seperti itu. Oke, sekarang kita akan lakukan ke proses packing. Untuk packing seperti biasa kita menggunakan styrofoam ya, styrofoam tebal ya, ini setebal 2 cm, semua sisi kita menggunakan styrofoam seperti itu. Jadi ketika ditumpuk dengan paket-paket berat di atasnya itu tidak gampang penyok seperti kardus seperti itu ya.
Oke ya, paket sudah kita packing dengan aman ya. Ini tanpa atas seperti ini, tanpa samping, bawah. Oke, semoga paket sampai alamat tujuan dengan aman dan HP-nya bermanfaat ya dan awet. Amin. Terima kasih.